Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nanti seandainya ada kendala, misalkan suara saya tiba-tiba hilang, karena di kelas tadi pagi ada kejadian seperti itu. Jadi tolong saya diberitahu lewat grup chat ya, WhatsApp ya, karena saya tidak bisa melihat chat di layar. Jadi tolong nanti kalau seandainya ada gangguan apapun, entah suara saya hilang atau apapun, langsung saja di japri via WhatsApp, supaya saya bisa mengetahui di mana kesalahannya. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, kita akhirnya bisa bertemu lagi, meskipun secara daring. Semoga pertemuan daring ini tidak mengurangi kebermanfaatan dan juga pemahaman dari rekan-rekan sekalian terkait materi kita pada siang hari ini, karena kebetulan materi kita hari ini sangat kompleks, sangat jelimet, dan materi ini memang benar-benar materi biokimia. Jadi semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami. Dan mohon izin saya juga merekam perkuliahan kita, sehingga nanti supaya bisa saya unggah di YouTube, sehingga seandainya teman-teman nanti ada yang kelewatan bisa melihat dan mempelajari kembali lewat file PPT yang akan saya bagikan maupun video yang saya unggah di YouTube nantinya. Untuk materi kita pada hari ini yaitu materi pertemuan ke-12 sebenarnya, yaitu materi tentang metabolisme hormon. Karena materi kita materi ke-13 itu materi tentang review. Saya lupa nanti apa, kemudian juga nanti teman-teman ada praktikum. Jadi insya Allah ini pertemuan kita yang terakhir, mohon koreksinya jika salah. Tapi insya Allah nanti saya buatkan juga video untuk mereview semua materi yang sudah kita lalui selama perkuliahan kita pasca UTS. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui tentang metabolisme, maka metabolisme itu adalah semua proses kimia yang terjadi di tubuh kita. Kalau bisa dibagi dua, yaitu metabolisme yang membangun, berarti membangun sebuah molekul dari molekul yang lebih sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, ataupun sebaliknya memecah molekul yang sangat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi itulah metabolisme yang insya Allah dengan penjelasan singkat tadi teman-teman menjadi ingat kembali apa itu metabolisme, apa itu anabolisme, apa itu katabolisme. Sebentar, mohon izin untuk mengubah tampilan. Ya. Tujuan perkuliahan kita pada siang hari ini yang pertama yaitu semoga nanti teman-teman pasca perkuliahan ini teman-teman bisa memahami konsep dasar dari metabolisme hormon ya. Karena pekan lalu kita sudah membahas tentang hormon secara garis besar, kemudian jenis-jenis hormon dan fungsi-fungsi hormon. Kemudian melalui perkuliahan kita pada siang hari ini semoga teman-teman nanti juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis hormon dan juga fungsi-fungsinya bagi tubuh. Ini insya Allah sudah teman-teman capai di perkuliahan kita pekan lalu. Kemudian berikutnya adalah untuk menjelaskan biosintesis atau pembentukan, yaitu pembentukan hormon dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Pada perkuliahan kita siang hari ini kita akan fokus pada hormon tiroid, karena hormon ini informasinya paling lengkap di literatur-literatur. Jadi teman-teman nanti akan kita berikan contoh tentang hormon tiroid, bagaimana hormon tiroid ini dibentuk, bagaimana hormon tiroid ini kemudian akan dihancurkan atau degradasi. Karena kita harus ingat bahwa hormon ini meskipun konsentrasinya sangat rendah tapi sudah bisa berfungsi. Jadi dia berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah. Oleh karena itu bila mana sudah tidak dibutuhkan maka harus cepat-cepat didegradasi. Karena kalau dia berada dalam kondisi yang cukup lama, maka itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Nanti kalau hormon tiroid ini dalam jumlah terlalu tinggi, maka seseorang itu akan mengalami kondisi disebut hipertiroidisme. Sebaliknya, jika kadar hormon ini terlalu rendah, maka seseorang itu akan mengalami hypotiroidisme. Ya. Hal ini juga sama. Nanti contohnya memang contoh hanya hormon tiroid saja, tapi teman-teman bisa bayangkan pada hormon insulin ataupun hormon glukagon, karena hampir semua hormon itu sama. Mereka bekerja dalam dosis yang dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan cepat-cepat didegradasi, dihancurkan, entah dihancurkan total ataupun dihancurkan sehingga menjadi molekul yang lebih sederhana untuk kemudian digunakan dalam proses yang lainnya. Ketika dia dalam kondisi tidak ada atau kurang, maka dia akan diproduksi hingga mencapai dosis yang cukup.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terus dia itu dijaga supaya berada dalam dosis yang tepat. Terlalu tinggi akan didegradasi, terlalu rendah akan diproduksi. Seperti itulah tubuh kita mengatur kadar hormon di dalam tubuh kita. Ketika kurang dibuat, ketika berlebihan didegradasi. Kemudian semoga nanti di akhir perkuliahan ini teman-teman juga bisa mendiskusikan tentang peranan enzim-enzim apa saja yang berperan penting dalam metabolisme hormon, karena kita tahu sebagaimana reaksi-reaksi kimia yang lainnya, sebagaimana reaksi-reaksi metabolisme yang lainnya, keberadaan hormon itu sangat penting, karena tanpa hormon memang benar reaksi kimia itu bisa tetap berjalan, tapi dengan hormon reaksi yang seharusnya berjalan sangat lama, bahkan mencapai tahunan, itu bisa menjadi hanya hitungan beberapa second saja atau beberapa detik saja. Jadi keberadaan enzim itu mampu mempercepat reaksi kimia dengan sangat signifikan. Dari hitungan hari, dari hitungan bulan, bahkan hitungan tahun, bisa menjadi dalam hitungan detik saja. Dan selanjutnya semoga teman-teman nanti juga bisa menganalisis bagaimana hormon itu dikontrol oleh proses-proses biologis yang ada di tubuh kita. Jadi bagaimana hormon itu diatur oleh fisiologis tubuh kita, begitu pula sebaliknya, bagaimana proses fisiologis tubuh kita dikontrol oleh hormon. Karena kita tahu tubuh kita selalu saling terkait satu sama lain, hormon pasti dipengaruhi oleh proses fisiologis yang ada di tubuh kita, begitu pula sebaliknya, fisiologis tubuh kita pun juga pastinya mempengaruhi hormon kita. Itulah tujuan-tujuan perkuliahan kita yang insya Allah akan kita capai pada hari ini, khususnya untuk tujuan nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, karena untuk yang nomor 2 ini sudah insya Allah sudah kita capai dari perkuliahan kita di pekan lalu. Baik, sedikit mengulangi perkuliahan kita dari pekan lalu. Ya, ini adalah tampilan, mohon maaf ini sepertinya ada kendala. Izin sebentar. Ya, sepertinya ini perlu di... Ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini adalah gambaran singkat tentang hormon. Teman-teman kemarin melihat bahwasanya hormon kita, ya, ini hormon itu merupakan molekul. Karena ada hormon itu yang berupa molekul protein, ada hormon yang berupa molekul asam amino, ada hormon yang berupa molekul steroid. Ya. Ada minimal 3 tipe hormon yang ada di tubuh kita manusia. Dan masing-masing hormon yang berbeda ini tentunya juga berbeda proses pembuatannya dan berbeda pula proses penghancurannya. Tapi kalau kita berbicara tentang hormon, pasti mereka semuanya memiliki kesamaan bahwa mereka diproduksi oleh sel-sel tertentu pada kelenjar-kelenjar tertentu. Jadi ada sebuah kelenjar itu seperti organ, ya. Dan di organ itu pastinya ada sel-sel tertentu, yang sel-sel inilah yang berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon tadi. Jadi ada sel yang menerima sinyal dari luar untuk, hey sel, tolong segera produksi hormon, karena kadar hormon sedang rendah. Maka dengan sinyal itu, sel yang bersangkutan akan memproduksi hormon, dan selanjutnya hormon ini akan dirilis melalui pembuluh darah. Ingat, hormon itu merupakan kelenjar eksokrin. Berarti dia merupakan kelenjar-kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mendistribusikan hormonnya. Oleh karena itu, karena dia tidak memiliki saluran khusus, dia meminjam pembuluh darah. Sehingga semua hormon pasti dialirkan lewat aliran darah. Karena meminjam pembuluh darah. Ya, jadi kita kelenjar-kelenjar hormon ini disebut kelenjar eksokrin karena untuk mendistribusikan produknya atau hormon yang diproduksinya, mereka tidak memiliki saluran khusus. Tetapi mereka meminjam saluran darah atau meminjam aliran darah atau meminjam pembuluh darah. Itu konteks hormon. Untuk selanjutnya, hormon ini akan dialirkan lewat pembuluh darah ke tempat yang jauh hingga mencapai sel targetnya. Dan oleh sel targetnya, hormon ini akan ditangkap, ya, bisa ditangkap oleh protein reseptor yang berada di permukaan sel target. Misalkan kalau hormon ini berupa hormon protein, contoh hormon insulin, karena hormon insulin merupakan hormon protein,
maka hormon ini akan ditangkap oleh reseptor yang berada di permukaan sel targetnya. Ya. Untuk selanjutnya, ikatan antara hormon insulin dengan reseptornya akan menginisiasi kaskade. Teman-teman ingat reaksi kaskade, reaksi sambung menyambung. Ya, jadi reaksi sambung menyambung hingga pada akhirnya nanti sel itu akan merespon sesuai dengan respon yang diharapkan oleh sel yang memproduksi hormon tadi. Ya, jadi ada pesan yang dibawa oleh hormon sehingga sel target yang menerima hormon tadi akan bisa memahami apa pesan yang dibawa oleh hormon itu. Karena dia bisa memahami apa pesan yang dibawa oleh hormon itu, maka sel target yang menangkap hormon akan memahami pesan itu dan merespon sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh sel yang memproduksi hormon tadi. Itulah hormon. Oleh karena itu, hormon bisa diterjemahkan sebagai senyawa pesan kimia, senyawa kimia pesan, atau senyawa kimia pembawa pesan, atau senyawa kimia yang berperan sebagai pesan. Ya, jadi ya hormon itu kan ya pesan itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, hormon adalah senyawa kimiawi pesan atau senyawa kimia pembawa pesan yang disekresikan oleh kelenjar endokrin, yaitu kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Ya, jadi kelenjar-kelenjar endokrin inilah kelenjar-kelenjar yang berisi sel-sel yang memproduksi hormon. Setelah memproduksi akan mensekresikan hormon itu untuk didistribusikan lewat pembuluh darah hingga pada akhirnya mencapai sel targetnya. Untuk hormon-hormon dari golongan protein akan ditangkap oleh reseptor yang berada di permukaan selnya. Sedangkan untuk hormon-hormon dari golongan steroid akan ditangkap oleh reseptor yang bisa jadi berada di sitoplasma ataupun berada di nukleoplasma. Intinya berada di dalam sel targetnya. Jadi ingat perbedaan antara hormon steroid dengan hormon protein ataupun hormon amino, asam amino. Selanjutnya, hormon itu meregulasi berbagai macam proses fisiologis, mulai dari pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kita ingat ada hormon misalkan dari golongan estrogen, testosteron, ya, androgen. Hormon-hormon itu berperan penting dalam proses reproduksi. Ada juga nanti hormon tiroid. Hormon tiroid itu hormon-hormon yang berperan dalam proses metabolisme. Bagaimana hormon ini meregulasi metabolisme. Sebagai contoh, misalkan kita sedang kedinginan, maka suhu dingin itu akan mengaktifkan hipotalamus, sel saraf-saraf yang ada di hipotalamus. Kemudian sel-sel saraf di hipotalamus ini akan membuat sel-sel saraf di sana memproduksi hormon namanya TRH. Ya. TRH ini kemudian akan dikirimkan menuju kelenjar tiroid. Kelenjar pituitari. Kemudian dari kelenjar pituitari akan memproduksi hormon lain namanya hormon TSH, yaitu thyroid stimulating hormone. Kemudian dari hormon TSH ini akan dilepaskan menuju kelenjar tiroid dan nanti sampai kelenjar tiroid akan ditangkap oleh sel-sel tiroid dan akan direspon dengan memproduksi hormon tiroid. Sehingga suhu dingin yang kita rasakan akan direspon oleh tubuh dengan memproduksi hormon TRH oleh hipotalamus. Kemudian hormon TRH ini akan dikirim ke kelenjar pituitari. Kemudian kelenjar pituitari akan merespon dengan memproduksi hormon TSH. Ingat tadi TRH, sekarang TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian kelenjar pituitari akan melepaskan hormon TSH ini lewat pembuluh darah, dikirimkan menuju kelenjar tiroid, dan kelenjar tiroid akan merespon dengan memproduksi hormon tiroid, dan selanjutnya hormon tiroid akan dilepaskan lagi lewat pembuluh darah, kemudian akan ditangkap oleh sel target lainnya, dan kemudian sel target akan merespon dengan meningkatkan metabolisme, sehingga metabolisme tubuh akan meningkat, sehingga tubuh mendapatkan panas dari proses metabolisme yang ditingkatkan oleh kelenjar atau oleh hormon tiroid. Jadi itulah gambaran bagaimana suhu dingin bisa direspon oleh tubuh kita dengan memproduksi hormon tiroid, yang hormon tiroid ini nanti akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga tubuh mendapatkan panas dari proses metabolisme yang meningkat. Ya, jadi itulah bagaimana hormon mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Begitu pula dengan pertumbuhan. Kita ingat kemarin kita membahas tentang growth hormone. Growth hormone berperan penting untuk meningkatkan tinggi tubuh seseorang.
Sampai nanti pada akhirnya ketika seseorang itu mencapai tinggi yang maksimal, maka seseorang itu tidak akan tumbuh bertambah tinggi lagi, tidak. Ya. Karena pertumbuhan seseorang itu pasti ada batasnya. Pada beberapa kasus, ada beberapa orang yang mengalami penyakit sehingga regulasi atau kontrol hormonalnya itu tidak berjalan dengan normal. Sehingga hormon pertumbuhan yang seharusnya berhenti itu terus tetap bekerja, terus tetap diproduksi, sehingga tinggi seseorang mencapai tinggi yang melebihi normal. Ya, sampai seseorang itu mencapai tinggi yang melebihi normal, sehingga mencapai apa yang disebut sebagai gigantisme. Jadi orang tinggi tubuhnya mencapai tinggi raksasa. Ya, namanya saja tidak normal, maka seseorang semacam ini biasanya usianya pun juga tidak panjang. Jadi misalkan contoh manusia dengan tinggi yang tertinggi, saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah tinggi badannya itu mencapai 2 meter lebih, yang mana orang ini mengalami gangguan pada hormonalnya, maka usia beliau pun juga tidak sampai usia tua. Ya, beliau meninggal ketika usia dini, karena memang seseorang yang mengalami gangguan hormonal pun juga tidak bisa hidup secara normal secara garis besar. Ya. Jadi itulah hormon. Sangat penting peranannya untuk bisa berperan, untuk bisa berfungsi, untuk bisa berdampak, tidak perlu jumlah yang banyak, cukup jumlah yang sangat signifikan, sangat sedikit saja. Oleh karena itu, jumlah yang tepat semacam ini perlu dijaga, karena nanti ketika seseorang mengalami kadar hormon terlalu tinggi, itu pun juga tidak baik, terlalu rendah pun juga tidak baik. Ya, ini adalah gambaran bagaimana hormon itu ditangkap oleh reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Ikatan semacam ini nanti akan membuat jalur persinyalan yang ada dalam sel akan teraktivasi, yang kita sebut sebagai kaskade signaling atau jalur persinyalan atau kaskade sinyal. Ya, jadi sinyal saling mengaktifkan protein satu aktif, kemudian mengaktifkan protein berikutnya aktif, akan mengaktifkan protein berikutnya, dan seterusnya sampai akhirnya nanti terjadi ekspresi gen tertentu akan diekspresikan. Kemudian produk dari proses ekspresi gen itu adalah proses translasi protein. Protein akan terbentuk, dan protein inilah nanti yang akan memediasi respon sebuah sel. Ya. Seperti pekan lalu kita jelaskan tentang insulin. Insulin kan protein. Ya. Jadi hormon insulin itu akan diproduksi ketika kadar glukosa dalam darah sedang tinggi. Maka ketika kadar gula darah tinggi, maka kondisi ini akan membuat sel beta pankreas memproduksi hormon insulin. Ya. Tentunya akan melewati kaskade reaksi yang sangat panjang sekali, sampai pada akhirnya gen yang mengkode hormon insulin akan diekspresikan, akan diaktifkan. Sehingga ketika gen pengkode hormon insulin diaktifkan, maka akan diperolehlah namanya pre-proinsulin. Pre-proinsulin nanti akan diproses lebih lanjut menjadi proinsulin. Proinsulin akan diproses lebih lanjut menjadi insulin, sebagaimana yang kita kenal selama ini sebagai hormon insulin. Nanti kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Kemudian ini juga gambaran, sepertinya ini juga sama, masih ada kendala proses pemutarannya. Ya, mohon maaf. Ya, jadi ini adalah gambaran bagaimana kelenjar adrenal, yaitu kelenjar endokrin yang ada di atas ginjal kita, memproduksi hormon adrenalin, kemudian selalu akan dikirimkan lewat pembuluh darah. Itu ciri khas daripada kelenjar endokrin. Ya, semua sistem endokrin kita selalu mendistribusikan hormon yang diproduksi melalui aliran darah. Ya. Jadi sistem endokrin itu sendiri meliputi kelenjar endokrin, yaitu kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon, dan tentunya juga hormon yang diproduksi oleh kelenjar itu, dan kemudian akan dikirimkan lewat pembuluh darah, dan pastinya diterima oleh sel-sel targetnya yang akan merespon sesuai dengan pesan yang dibawa oleh hormon tersebut. Itulah sistem endokrin. Jadi kalau sudah sistem, berarti sudah banyak organ yang terlibat. Ya. Karena kalau sudah sistem, berarti ada organ 1, organ 2, organ 3 yang terlibat. Contohnya adalah di sini organ ini, organ kelenjar endokrin itu sendiri. Di sini adalah kelenjar adrenal, organ pertama. Kemudian organ kedua adalah apa? Pembuluh darah. Kemudian nanti akan mencapai organ berikutnya apa? Bisa jadi itu adalah otot. Karena salah satu sel target daripada hormon adrenalin adalah otot. Teman-teman ingat kemarin ketika kita mungkin sedang tiba-tiba ketakutan.
Tiba-tiba kita berjalan di atas, misalkan kita pulang praktikum malam. Tiba-tiba kita pas malam hari lewat Ranunesia, kita lewat kolam di depan biologi itu, tiba-tiba di sana kita melihat ada ular. Ya, misalkan ular piton. Ya, naudzubillah min dzalik, ini cuma contoh saja. Tiba-tiba di sana ada ular, maka tiba-tiba akan muncul rasa takut yang luar biasa di benak kita. Maka ketika rasa takut itu menghantam atau menghujam benak kita, maka tubuh akan merespon dengan ini. Kelenjar adrenalin akan segera memproduksi hormon adrenalin. Maka yang tadinya kita ketakutan, yang tadinya kita terdiam, tiba-tiba kita seolah-olah memiliki kekuatan mendadak. Kenapa? Ya karena pengaruh daripada hormon adrenalin. Tiba-tiba aliran darah menuju otot kita semakin kencang. Kemudian nafas kita menjadi semakin kencang sehingga kita mendapatkan suplai oksigen semakin banyak. Oksigen pun akan dikirimkan ke sel-sel otot kita. Maka kita kemudian akan mendapatkan energi tambahan, entah untuk berlari, entah untuk berkelahi dengan ular piton itu. Seandainya kalau kita berani, ya. Kita akan dikasih pilihan. Biasanya kalau kita akan memilih untuk lari, maka hormon adrenalin yang diproduksi oleh kelenjar adrenalin ini akan memberikan kita kekuatan untuk berlari sekencang-kencangnya menghindari ular piton itu. Sampai akhirnya kita berada di titik aman, maka sesampainya kita di titik aman, maka kita akan sudah merasakan kembali, tidak lagi merasakan pengaruh dari hormon adrenalin, karena hormon adrenalin itu akan berfungsi hanya sangat singkat saja. Ada periode yang sangat singkat, di mana periode itu disebut sebagai adrenalin rush. Adrenalin rush merupakan periode singkat di mana tubuh kita merasakan manfaat daripada hormon adrenalin. Yang tadinya kita merasa kuat tiba-tiba, maka sekarang kita menjadi tiba-tiba sangat capek. Tiba-tiba sangat lelah, tiba-tiba sangat lemah. Karena seolah-olah semua energi yang kita miliki itu digunakan untuk lari barusan. Jadi lari barusan itu menguras semua energi kita. Oleh karena itu, beruntunglah kita saat ini sudah berada di tempat yang jauh dari ular itu, maka meskipun kita kecapean, meskipun kita lemas, kita paling tidak sudah menghindari bahaya yang barusan. Itulah pengaruh daripada hormon adrenalin. Dan untuk mendapatkan fungsi semacam ini, perlu melibatkan banyak organ. Organ endokrin, yaitu kelenjar adrenalin sebagai pusat produksinya, pembuluh darahnya, ototnya, paru-paru juga tadi juga mendapatkan efek, karena paru-paru akan mengembang, sehingga suplai oksigen akan semakin tinggi, sehingga kita bisa bernafas dengan kencang untuk berlari sekencang mungkin. Itulah sistem endokrin pada tubuh manusia, dan sistem ini dipengaruhi oleh hormon. Saya mohon izin minum dulu. Jadi teman-teman mohon dipahami mekanisme kerjanya, karena insya Allah nanti soal UAS adalah seperti itu. Teman-teman akan saya minta menjelaskan bagaimana mekanisme kerja hormon. Ya. Bukan hormon, maaf. Jadi nanti pembahasan yang lain, intinya saya akan bertanya tentang mekanisme. Jadi saya harap teman-teman memahami mekanisme, ya, tidak perlu menghafal, tapi saya harap memahami, karena dengan memahami teman-teman pastinya hafal, ya. Karena soalnya nanti pasti soalnya tentang pemahaman, ya. Insya Allah nanti sifatnya adalah open book, karena sepertinya teman-teman nanti perlu nilai bagus-bagus untuk menutup nilai UTS, ya. Karena UTS kemarin perlu banyak pertolongan, sehingga untuk menolong yang bisa menolong adalah kalian sendiri dengan nilai UAS-nya kalian nanti. Sehingga saya berharap benar rekan-rekan sekalian belajar dengan giat untuk materi-materi pasca UTS, sehingga dengan begitu nanti nilai UTS bisa diangkat, sehingga nanti di akhir semester ini teman-teman bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. UAS menolong UTS. Baik, kita lanjutkan. Karena kita sekarang berbicara tentang metabolisme, maka kita berbicara terlebih dahulu tentang metabolisme yang membangun, yaitu proses pembentukan, bagaimana hormon itu dibentuk, dan nanti kita akan tutup dengan bagaimana hormon itu dihancurkan ketika hormon itu sudah tidak lagi diperlukan. Ya. Kita awali dengan hormon dari golongan peptida, karena kita tahu bahwa hormon itu ada dari golongan peptida atau protein, ada hormon dari golongan dari golongan steroid, yaitu berbahan dasar kolesterol, dan juga ada hormon yang berbahan dasar asam amino. Ya, asam amino itu satu, ya, misalkan asam amino tirosin, triptofan. Tapi kalau asam aminonya banyak, itu berarti peptida. Kalau asam aminonya lebih banyak lagi, sehingga ada banyak peptida, namanya menjadi hormon protein. Jadi urutannya asam amino membentuk peptida,
peptida membentuk protein. Itu kalau kita membahas tentang hormon dari golongan asam amino, hormon dari golongan peptida ataupun hormon dari golongan protein. Di sisi lain ada hormon dari golongan steroid yang berbahan dasar berbahan dasar kolesterol. Jadi steroid ini paling unik sendiri. Bentar. Apakah ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, perkenalkan nama saya Romansia Amelia Ya. dengan NIM 065 terakhir. Izin konfirmasi Pak terkait pertanyaan saya yang kemarin saya kirim melalui PC belum terjawab terkait pekan yang lalu Pak. Soalnya mau dibahas tapi belum ada waktu yang kemarin sehingga tidak bisa dibahas. Ya, Gitu Mbak. Bapak. Kemarin Terima kasih. pertanyaan tentang apa? Mohon diulangi lagi. Baik, sebentar Bapak. Saya buka daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, bagaimana kerja hormon mempengaruhi proses penuaan pada manusia? Dan yang kedua, apakah benar orang yang mengidap autoimun untuk memperoleh keturunan persentasenya kecil? Mohon penjelasannya Pak, sebab saya mengetahui pernyataan tersebut dari seorang aktris yaitu Enzi Storia yang merupakan salah satu aktris pengidap penyakit autoimun dan aktris tersebut pernah berkata bahwa dia memiliki persentase kecil untuk memperoleh keturunan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, betul. Mumpung masih di awal, kita akan membahas pertanyaan tersebut. Ya. Satu, tentang bagaimana hormon itu mempengaruhi proses aging atau proses penuaan pada tubuh kita. Ya, sebenarnya semua manusia itu pasti mengalami penuaan. Penuaan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang pasti akan mengalami penuaan. Meskipun saat ini banyak orang-orang barat, terutama orang-orang barat yang tidak beragama, itu sedang berusaha untuk menghalau penuaan. Ya, jadi kalau kita orang-orang yang beragama itu percaya bahwa kita pasti menua, tapi kita beberapa di antara kita masih berikhtiar bagaimana cara kita untuk meminimalisir efek negatif daripada penuaan itu. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah berusaha mencegah sepenuhnya penuaan itu, karena itu berarti kita menantang kodrat. Jadi intinya kita boleh berusaha meminimalisir efek negatif daripada penuaan. Tapi percayalah, kalau menunda penuaan sepenuhnya itu mustahil, karena setiap orang sudah pasti akan tua. Tua itu niscaya, pasti. Satu. Sehingga setiap orang pasti menua dan setiap orang berusaha untuk mengurangi dampak negatif daripada penuaan itu. Salah satunya adalah dengan cara meregulasi hormon. Mengapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya hormon berperan penting dalam proses penuaan. Sebagai contoh, salah satu tanda penuaan adalah pengeroposan tulang. Terjadi pengeroposan tulang. Normalnya kita saat ini, ketika kita sedang kuliah saat ini, ya ketika kita tidur nanti misalkan, tubuh kita itu mengalami proses yang namanya adalah bone turnover atau turnover tulang. Jadi tulang kita yang seolah-olah itu adalah struktur yang sangat kokoh, struktur yang sangat keras, itu sebenarnya tidak sekeras yang kita lihat. Tidak sekokoh yang kita lihat dari luar. Tulang memang kokoh, iya. Tapi di saat ini, ada bagian tulang kita yang sedang dihancurkan oleh sel namanya osteoklas. Kenapa? Bisa jadi ada bagian tulang yang rusak, yang mana dengan itu maka yang rusak itu akan dihancurkan terlebih dahulu, dihancurkan untuk apa? Untuk nantinya dibangun tulang baru yang lebih kuat. Jadi ada tulang yang rusak, dihancurkan untuk kemudian dibangun, supaya tulang yang rusak tadi digantikan oleh tulang baru yang lebih kokoh, yang lebih sempurna. Jadi tulang itu ada proses penghancuran. Di saat yang sama juga ada proses pembangunan tulang baru oleh sel namanya osteoblas. Jadi di beberapa tempat itu ada tulang yang dibangun oleh sel namanya osteoblas. Untuk apa? Ya kayak tadi, mungkin ada bagian tulang yang keropos, maka supaya tidak berbahaya, supaya tidak patah, maka tulang yang keropos tadi dibangun tulang baru oleh osteoblas. Nah, dalam kondisi usia muda kita sekarang ini, apalagi teman-teman sekarang yang usianya masih 20-an tahun, yang mana usia kalian itu usia yang masih puncak-puncaknya pertumbuhan,
maka teman-teman itu mengalami proses perbaikan dan penghancuran tulang yang seimbang. Ya, sehingga dari luar seolah-olah tulang itu ya tetap tulang, seperti itu bentuknya, tidak ada perubahan apapun. Padahal sebenarnya ada tulang yang dibangun, ada yang tulang dihancurkan. Ya. Buktinya apa? Buktinya teman-teman lihat. Ada nggak di antara kita yang tinggi badannya itu melebihi normalnya orang-orang Indonesia? Tidak ada. Ya. Saya yakin tidak ada. Pada umumnya tinggi badan kita itu normal. Tinggi rata-ratanya orang Indonesia. Hal itu menandakan bahwa ada tulang yang memang ditahan pertumbuhannya. Jadi tulang itu tidak boleh terus bertambah. Ya. Jadi tulang itu tetap dibangun, tapi jangan sampai panjangnya itu melebihi batas. Sehingga dia dibangun, tapi juga dihancurkan. Dibangun, dihancurkan. Sehingga dari luar, tingginya, panjangnya tulang itu tetap sama. Ya. Dan tapi nanti semakin tua usia seseorang, proses yang seimbang ini akan semakin berkurang. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya proses pembentukan tulang baru itu seringkali berlangsung lebih lambat. Di sisi lain, proses penghancuran tulang itu berlangsung lebih cepat. Sehingga banyak kejadian orang-orang yang sudah tua, terutama wanita ketika memasuki usia menopause yang sudah tidak haid lagi, maka biasanya akan mengalami pengeroposan tulang. Mengapa? Yaitu tadi, karena usia sudah semakin tua, maka proses pembentukan tulang berlangsung semakin lambat. Di sisi lain, sebaliknya proses penghancuran tulang semakin cepat. Sehingga tulang semakin keropos, semakin keropos, semakin keropos, semakin keropos. Sehingga banyak kejadian, terutama di dunia barat, itu ada orang yang sudah menopause, tiba-tiba pas anak-anak jalan, tiba-tiba patah tulang. Ingat ya, pas anak-anak jalan, bukan lompat, bukan lompat dari tempat yang tinggi, tidak, tapi jalan tiba-tiba klek, tulangnya patah. Ya karena memang kondisi tulangnya sudah tidak sempurna, tulangnya keropos, sehingga kadang-kadang tidak mampu lagi menahan beban badan kita. Sehingga semakin menua, tulang seseorang semakin keropos karena aktivitas osteoklas yang semakin kuat, di sisi lain tidak diimbangi oleh osteoblas yang semakin melambat. Nah, aktivitas osteoblas dan osteoklas itu juga sangat dipengaruhi oleh hormon. Contohnya kemarin hormon apa? Hormon PTH, paratiroid hormon. Ya, hormon yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid yang letaknya berada di belakang kelenjar tiroid kita. Semakin tua, tulang semakin keropos karena salah satunya karena kinerja hormon-hormon ini melambat. Ya, tidak lagi terkontrol, tidak lagi seimbang. Sehingga orang-orang berpikiran, sebentar, ada pertanyaan? Sebentar ya, sebentar lagi akan saya beri pertanyaan. Sehingga semakin tua seseorang, oh bukan, ya. Baik, sehingga semakin tua seseorang, hormonnya semakin tidak terkontrol, sehingga yang diatur oleh hormon pun juga menjadi tidak terkontrol. Sehingga banyak ilmuwan berpendapat bahwa, oh berarti kalau mau mencegah penuaan, bisa dilakukan dengan cara mengatur ulang hormonnya. Ya. Karena hormon itu mengatur beberapa proses fisiologis, termasuk tulang tadi, maka kalau kita mau mencegah pengeroposan tulang, maka kita atur ulang hormon yang mengatur ini tadi, proses pembentukan tulang maupun proses pengeroposan tulang. Sehingga beberapa orang mulai dengan cara melakukan hormonal, dengan memakan makanan yang dengan makanan itu bisa meningkatkan kadar hormon paratiroid misalkan, atau juga dengan suntik hormon, beberapa suntik hormon. Jadi bisa dilakukan dengan cara meregulasi hormon dengan harapan hormonnya menjadi lebih teratur lagi, menjadi seimbang lagi. Dengan hormonnya seimbang, maka proses fisiologis yang diatur oleh hormon tadi juga akan menjadi seimbang. Sehingga tulang yang tadinya keropos akan menjadi tidak keropos lagi berkat aktivitas osteoblas atau sel pembentuk tulang menjadi kembali normal. Itu harapannya. Dan itu berhasil pada beberapa orang. Oleh karena itu, pada beberapa orang, untuk mencegah pengeroposan tulang bisa dilakukan dengan cara memakan makanan yang kaya akan zat-zat yang mana ketika makanan itu masuk ke tubuh kita, maka bahan makanan itu akan diubah menjadi hormon paratiroid dan seterusnya. Nah, sekarang kita jadi ini jawaban dari soal nomor 1 bahwa benar hormon itu
mempengaruhi proses fisiologis tubuh dan berujung pada proses penuaan. Sehingga dengan kalau kita mau mencegah penuaan, maka kita bisa atasi dengan mengatur proses fisiologisnya, dan proses fisiologisnya bisa kita atur dengan mengatur hormonnya. Karena hormon mempengaruhi proses fisiologis mempengaruhi penuaan, jadi tinggal dibalik-balik saja. Dan ini berhasil bagi beberapa orang, pada sebagian orang, tapi pada sebagian orang lain tidak berhasil. Karena tergantung pada bagaimana tingkat penuaan yang terjadi pada tubuh orang itu tadi. Ya, jadi itu yang terjadi. Untuk soal yang kedua tentang autoimun. Nah, autoimun ini kan sistem tubuh kita kan punya sistem imun, yaitu sistem yang melindungi tubuh kita dari serangan-serangan benda asing. Benda asing itu bisa berupa alergen. Ya, alergen itu adalah benda-benda yang bisa membuat kita alergi. Contoh, kalau nanti musim polen, maka kadang-kadang ada seseorang atau ada di antara kita mungkin, atau mungkin ada orang lain yang tiba-tiba menjadi bersin atau gatal gara-gara ada polennya. Nah, polen ini berarti berfungsi sebagai alergen, menyebabkan alergi. Atau kadang-kadang ada rekan-rekan kita yang setiap pagi itu tiba-tiba dia pilek. Ternyata dia alergi dingin. Jadi setiap kali dingin, dia akan tiba-tiba pilek. Jadi pileknya bukan pilek karena influenza, tidak, tapi pileknya karena alergi. Jadi obatnya pun juga berbeda. Nah, jadi kita punya dalam kondisi normal, sistem tubuh kita punya sistem imun yang melindungi kita dari alergen, melindungi kita dari bakteri berbahaya, pun juga melindungi tubuh kita dari virus-virus berbahaya. Namun sayangnya, pada beberapa kasus, sistem imun itu tidak bekerja normal. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena penuaan, aging, bisa juga gara-gara autoimun. Lah, autoimun itu apa? Autoimun itu adalah sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh kita dari serangan benda-benda asing, termasuk bakteri maupun virus tadi, ternyata malah menyerang tubuh seseorang itu sendiri. Jadi tubuh seseorang itu mengalami diserang oleh sistem imunnya sendiri. Ya. Sehingga orang-orang yang semacam ini itu harus minum obat yang namanya imunosupresan. Termasuk yang tadi disebutkan artis tadi, itu tentunya beliau itu juga meminum obat imunosupresan, yaitu obat yang mana obat itu justru untuk melemahkan sistem imun tubuhnya yang terlalu kuat. Karena terlalu kuat, sistem imun tubuhnya itu menyerang tubuhnya sendiri, sehingga untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi ini, maka sistem imun tadi justru harus dilemahkan. Ya, harus dilemahkan. Makanya orang-orang ini tadi harus meminum obat yang melemahkan sistem imunnya. Terkait dengan tadi sulit hamil dan sebagainya, teman-teman harus ingat bahwasanya hamil itu kan terjadi ketika ada sel telur dari ibu dibuahi oleh sperma dari ayah. Ingat, sel sperma itu dari ayah. Berarti sel sperma itu dari luar tubuhnya ibu. Berarti sel sperma itu adalah benda asing. Maka benda asing ini sebenarnya akan dilawan oleh sistem imunnya ibu. Tapi pada kondisi normal, sel sperma ini dikirimkan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga beberapa di antara mereka akan mati, akan diseleksi mati, akan difilter mati. Pokoknya banyak yang mati, sampai nanti akan ada yang menang, yang lolos. Sehingga pada akhirnya berhasil membuahi. Itu dalam kondisi normal. Tapi pada orang yang mengalami autoimun, yang berarti sistem imunnya menjadi sangat kuat, sangat terlalu kuat, ya, bahkan tubuhnya saja diserang, termasuk tadi spermanya dari pasangan suami sahnya pun juga akan banyak yang dimatikan, sehingga berujung pada sulit hamil. Lah, oleh karena itu, supaya bisa hamil, maka seringkali artis ini pun juga harus melemahkan sistem imunnya. Lagi-lagi melemahkan sistem imunnya. Akibatnya apa? Akibatnya memang benar bisa hamil, tapi sulit. Tapi juga ketika proses hamil, si ibu akan rentan sakit. Karena ibu tadi untuk bisa hamil harus menurunkan kekuatan sistem imunnya, supaya sperma dari suaminya bisa masuk dan membuahi sel telurnya. Di sisi lain, bakteri dan virus dari luar sana juga akan dengan mudah bisa masuk ke tubuh si ibu. Sehingga ibu pun menjadi lebih rentan sakit. Sehingga bagi ibu-ibu yang semacam ini, ya, biasanya harus memprogram benar-benar hamil, dan kemudian harus memperbanyak
berdiam diri di rumah, maksudnya berkegiatan itu di rumah saja, dan rumah pun juga harus dibuat sebersih mungkin sehingga tidak ada peluang infeksi di rumah. Ya karena memang tadi ibu tadi memutuskan untuk hamil, maka kemudian ibu tadi terpaksa harus melemahkan sistem imunnya supaya sistem imunnya tidak membunuh semua sperma yang masuk ke tubuhnya. Ya, jadi memang pilihan yang sulit, tapi itulah pilihan yang harus diambil bagi ibu-ibu yang mengalami autoimun. Oleh karena itu semoga kita semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit autoimun. Amin amin ya rabbal alamin. Karena penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang memang sangat sulit sekali penyembuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga diri sebaik mungkin dengan cara pola makan, pola hidup yang sesehat mungkin, karena jangan sampai seseorang itu yang tadinya sehat mengalami autoimun karena penyembuhannya sulit, obatnya pun juga sulit. Berbeda dengan sakit pilek. Sakit pilek kita minum obat sembuh. Sakit panas kita minum obat sembuh. Tapi kalau sakit autoimun ini itu obatnya, setahu saya tidak ada obatnya. Yang ada hanya obat untuk melemahkan sistem imunnya tadi. Ya, oleh karena itu semoga kita semuanya dijauhkan dari penyakit yang semacam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah begitu Mbak ya, jawaban dari pertanyaan panjenengan. Ya mohon maaf karena pekan lalu saya janji untuk menjawab, tapi karena pekan lalu ada kendala sehingga baru bisa saya jawab sekarang, dan terima kasih juga tadi sudah diingatkan. Insya Allah seperti itu Mbak ya. Menjawab nggak Mbak? Sudah menjawab Mbak ya? Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau ada langsung di Izin bertanya, Pak. Monggo Mas, silakan. Untuk yang jawaban sampai yang kedua itu yang apa, alergi dingin itu loh, Pak. Ya. Yang tiba-tiba pilek itu. Ya. Itu soalnya saya juga ngerasa bukan ngerasa, emang sih, Pak. Saya alergi dingin. Jadi kalau ada dingin atau debu gitu wahing-wahing gitu, Pak. Apa itu? Bersin-bersin, habis itu sesek, Pak. Itu termasuk autoimun berarti, Pak? Jadi kalau alergi itu sebenarnya adalah gini. Sebenarnya respon terhadap pollen, terhadap dingin itu kan normal. Jadi kita merasakan dingin, kita merespon. Tapi biasanya responnya itu berlebihan. Karena sebenarnya respon yang normal itu adalah respon itu muncul, kemudian respon itu akan pergi. Itu normal. Tapi pada kasusnya orang yang sudah mengalami alergi, jadi alergi ini bukan autoimun. Alergi ini adalah respon yang berlebihan. Ya, terus menerus. Ya. Jadi berbeda dengan autoimun, alergi ada sendiri istilahnya. Ya. Nama lain daripada alergi adalah hipersensitivitas. Jadi hypersensitif, sangat sensitif. Jadi biasanya seseorang itu kalau mungkin terkena suhu dingin, lama baru nanti dia pilek. Ya, tapi pada beberapa orang dingin sedikit saja langsung dia pilek, atau setiap pagi pasti pilek. Nah, jadi itu adalah alergi. Jadi kalau alergi solusinya adalah ya tadi menghindari penyebabnya, menghindari alergennya. Untuk menyembuhkan alergi bisa, tapi sulit sekali tahapannya. Oleh karena itu cara paling gampang adalah menghindari penyebabnya, menghindari alergennya. Kalau misalkan musim pollen, ya udah lebih baik kita berdiam diri di rumah. Atau kalau kita terpaksa keluar rumah, ya sebisa mungkin kita pakai masker, atau mungkin nanti kita mengunjungi tempat-tempat yang tidak banyak pollennya. Ya jadi itulah langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk menghindari atau untuk meminimalisir efek negatif daripada alergi tadi. Termasuk kayak tadi pilek, tiba-tiba pilek ketika pagi hari, ya udah kita nggak perlu minum obat pilek, karena pilek kita yang di pagi hari itu bukan gara-gara penyakit pilek, tapi gara-gara alergi suhu dingin. Ya mungkin bisa diatasi dengan menggunakan jaket dan sebagainya. Tapi ingat, pilek di pagi hari bagi orang-orang yang alergi itu tidak bisa disembuhkan menggunakan pil berbeda. Ya, jadi itu jawaban dari. Iya, Pak. Ya. Tapi berbeda antara. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, lanjut, Pak. Intinya berbeda antara alergi dengan autoimun. Karena alergi itu nama lainnya adalah hipersensitivitas, berarti hypersensitif, sensitifnya banget. Sedangkan kalau autoimun itu adalah sistem imunnya menyerang dirinya sendiri. Jadi berbeda. Tapi keduanya sama-sama memang penyakit yang berkaitan dengan sistem imun kita. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Lanjut. Sekarang saya tunjukkan bagaimana hormon itu dibuat. Pertama kita membahas tentang hormon peptida, hormon yang berbahan dasar peptida. Hormon semacam ini disintesis di dalam retikulum endoplasma. Ya, kita teman-teman ingat bahwasanya hormon itu kan hormon peptida itu kan dibuat lewat proses translasi.
gen ditranskripsi menghasilkan mRNA, mRNA kemudian dikirim menuju sitoplasma, kemudian ditranslasi oleh ribosom, dan ribosom itu kadang-kadang menempel di sekitaran retikulum endoplasma, ya, yang kasar, ya. Sehingga kemudian hormon peptida itu diproduksi oleh ribosom dan kemudian diproses di dalam retikulum endoplasma dan diproses lebih lanjut di dalam aparatus Golgi. Jadi ini urutannya: ditranslasi oleh ribosom, kemudian diproses lebih lanjut di dalam retikulum endoplasma, kemudian nanti akan diproses lebih lanjut di dalam aparatus Golgi. Inilah jalur yang dilalui oleh hormon-hormon peptida. Gambarannya adalah, saya ulang tadi, bahwasanya contoh sekarang kalau kita ngomong insulin. Saya tunjukkan dulu. Contoh adalah insulin. Maka ketika ada sinyalnya berupa, oh kadar glukosa darah sedang naik karena seseorang baru makan. Maka ini menjadi sinyal bagi sel beta pankreas untuk segera memproduksi hormon insulin. Maka setelah mendapati bahwa kadar glukosa darah sedang naik, maka sel beta pankreas akan segera mengaktifkan gen pre-proinsulin. Jadi namanya adalah gen pre-proinsulin. Maka gen pre-proinsulinnya akan ditranskripsi sehingga diperoleh hasil berupa mRNA pre-proinsulin. Ya, jadi pre-proinsulin. Nah, kemudian pre-proinsulin ini nanti akan ditranslasi sehingga nanti akan menjadi pre-prohormon. Ya, karena sudah menjadi pre-prohormon peptida, ya kan, setelah ditranslasi mRNA ditranslasi menjadi pre-prohormon karena menjadi peptida. Kemudian pre-prohormon tadi akan diproses lebih lanjut, biasanya dipotong sehingga yang tadinya pre-prohormon menjadi, sebentar saya ubah dulu pointernya. Sehingga yang tadinya pre-prohormon akan berubah menjadi prohormon. Ya, pre-prohormon diproses menjadi prohormon dan nanti prohormon diproses lagi, dipotong biasanya, di cleavage, dipotong menjadi hormon aktif atau hormon insulin yang kita kenal selama ini. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini. Jadi teman-teman, tadi gen pre-proinsulin kalau sudah ditranskripsi, maka kita akan mendapatkan mRNA pre-proinsulin. Saya ulangi lagi, mRNA pre-proinsulin. Kemudian mRNA pre-proinsulin ini akan dibawa menuju sitoplasma dan di sana akan ditranslasi oleh bantuan ribosom sehingga kita dapatkan peptida pre-proinsulin. Ya, peptida pre-proinsulin. Nah, pre-proinsulin ini adalah pre-prohormon. Ya, ini. Ya, pre-prohormon. Ya. Nah, karena kita sekarang sedang membahas insulin, maka namanya spesifik pre-proinsulin. Jadi strukturnya semacam ini, panjang sekali. 1, 2, 3 seterusnya ini. Ya. Jadi bagian biru, bagian hijau, bagian putih, merah, putih, kuning. Ya, jadi satu bundaran ini merupakan satu asam amino. Inilah ukuran daripada pre-proinsulin, sangat panjang sekali. Kemudian pre-proinsulin ini akan diproses lebih lanjut lewat mekanisme namanya post translational modification, ya, atau PTM. Dengan cara apa? Dengan cara dipotong. Ya, dipotong. Teman melihat bagian berwarna biru di sini hilang. Jadi berwarna biru itu hilang, dipotong. Yang tadinya molekul yang masih ada bagian birunya disebut sebagai pre-proinsulin, tapi setelah diproses lebih lanjut, yaitu dengan dipotong bagian birunya, maka dia tersisa hanya berwarna hijau saja, hijau, merah, kuning, dan putih. Maka bagian yang tengah ini disebut sebagai proinsulin atau prohormon ini tadi. Prohormon, dan ini adalah proinsulin. Jadi pre-proinsulin yang sudah dipotong bagian birunya, yaitu asam amino M, A, L, W, M-nya, maka dia disebut sebagai proinsulin. Kemudian proinsulin masih diproses lebih lanjut, dipotong bagian berwarna merahnya, ya, bagian berwarna merah nanti akan dipotong, terpisah dan disebut sebagai C-peptida. Sedangkan bagian yang kuning dan yang hijau akan tetap membentuk insulin yang kita kenal selama ini. Jadi ini adalah hormon insulin yang berfungsi untuk tadi ketika kadar gula darah sedang tinggi. Ya. Dan yang berwarna merah namanya C-peptida. Jadi inilah
perubahan nama dari yang tadinya pre-proinsulin yang masih mengandung asam amino berwarna biru ini menjadi proinsulin. Kemudian proinsulin ini dipotong, yang berwarna merah dipotong, yang merah menjadi C-peptida, kemudian yang warna kuning dan hijau membentuk kompleks namanya hormon insulin. Jadi inilah bagaimana hormon itu dibentuk awalnya. Ini contoh hormon yang berbahan dasar peptida atau berbahan dasar protein. Ini keterangannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita membahas tentang hormon yang kedua. Jadi hormon insulin ini diproduksi dengan tahapan yang semacam ini tadi ketika kadar glukosa dalam darah sedang tinggi. Yaitu biasanya ketika seseorang itu beberapa saat setelah makan. Karena setelah makan, seseorang itu akan mengalami kenaikan kadar glukosa dalam darah, sehingga untuk menurunkan glukosa darah ini diperlukan bantuan insulin. Insulin nanti akan diproduksi oleh sel beta pankreas, kemudian dilepaskan ke pembuluh darah, dan ditangkap oleh sel-sel otot. Dan sel otot akan menerima pesan insulin ini dan merespon dengan cara apa? Memproduksi protein khusus, yang mana protein khusus ini nanti akan berfungsi sebagai kanal, pintu masuk, protein kanal. Ya, protein ini akan berfungsi sebagai kanal, yang mana protein ini nanti akan muncul ke membran plasma, sehingga kemudian akan membuka dan memasukkan glukosa dari aliran darah menuju ke dalam sel otot. Hal yang sama juga berlaku di dalam sel otak. Ya, jadi akhirnya nanti glukosa yang banyak di aliran darah akan turun bertahap demi tahap karena diserap oleh sel yang membutuhkannya. Berkat siapa? Berkat insulin. Sekarang kita membahas hormon yang kedua. Hormon dari golongan steroid yang teman-teman kemarin sudah membahas. Hormon ini juga sama, diproduksinya di mana? Di mitokondria dan di retikulum endoplasma halus. Ya. Kalau tadi di retikulum endoplasma kasar, ya. Kalau yang hormon dari golongan steroid itu dibuatnya di retikulum endoplasma halus dan di mitokondria. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah kolesterol, lemak. Makanya hormon-hormon golongan ini itu nanti ketika sampai sel targetnya, itu dia akan bisa langsung masuk melewati membran plasmanya dan mengikat protein targetnya di sitoplasma ataupun di nukleoplasma. Berbeda dengan tadi, hormon insulin tadi itu hormon berbahan dasar protein. Sehingga dia, kalau sudah mencapai sel targetnya, dia akan mengikat reseptor yang ada di membran plasma sel targetnya. Kalau yang steroid, dia bisa menerobos masuk sel targetnya, sehingga bisa mengikat protein targetnya yang berada di sitoplasma ataupun nukleoplasma. Karena apa? Karena bahan dasarnya adalah kolesterol. Selain itu, hormon-hormon steroid ini ketika masuk ke darah, kan darah itu kan air. Ya, bagian terbanyak darah itu kan air. Sedangkan hormon steroid berbahan dasar kolesterol. Lemak ketemu air, nggak bisa menyatu. Berarti hormon ini sebenarnya nggak bisa dialirkan lewat darah. Oleh karena itu perlu bantuan protein lain namanya protein karier, yang mana protein karier inilah yang akan mengikat hormon steroid sehingga pada akhirnya hormon steroid ini bisa dialirkan lewat pembuluh darah meskipun bahan dasar hormon steroid ini adalah lemak. Ya, jadi itu. Berbeda dengan yang tadi hormon insulin. Hormon insulin ataupun hormon-hormon peptida lainnya karena dia bahan dasarnya adalah peptida, maka dia bisa langsung didistribusikan lewat aliran darah tanpa perlu dibantu oleh protein karier atau protein pembawa. Karena bahan dasarnya adalah protein. Sedangkan kalau yang steroid, bahan dasarnya lemak, maka lemak nggak bisa menyatu dengan air, berarti nggak bisa didistribusikan lewat air, maka untuk bisa didistribusikan lewat air, perlu dibantu oleh protein lain namanya protein karier. Ya. Jadi jangan bingung masalah ini. Dan lagi-lagi teman-teman harus paham tentang perbedaan antara hormon steroid ini dengan hormon insulin yang tadi. Karena bisa jadi soal UAS nanti akan meliputi hal itu. Kemudian tahapannya adalah kolesterol, teman-teman lihat ini adalah kolesterol, akan diubah menjadi pregnenolon. Ya, ini teman-teman pregnenolon. Jadi kolesterol yang merupakan prekursor atau merupakan bahan dasar pembuatan hormon steroid akan dikonversi terlebih dahulu menjadi pregnenolon. Tentunya oleh bantuan enzim. Ya, enzim tertentu. Kemudian pregnenolon akan diubah, dikonversi lagi menjadi 17 alfa hidroksi pregnenolon. Kemudian oleh bantuan enzim 1720 liase akan diubah menjadi
dehidroepiandrosteron, terus nanti menjadi testosteron. Kemudian lewat jalur yang lain, kolesterol akan dikonversi menjadi pregnenolon, kemudian dikonversi menjadi progesteron. Jadi kolesterol bisa menjadi progesteron. Progesteron di proses lebih lanjut bisa menghasilkan kortisol. Ada pertanyaan? Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Monggo. Mohon maaf ya kalau mendengar. Apakah perkuliahan ini direkam Pak untuk bisa kami ulas kembali materinya setelah penjelasan dari Bapak? Iya Mbak, ini saya rekam, nanti insya Allah saya unggah langsung. Siap, aman. Baik Bapak, terima kasih. Baik, sami-sami. Nggih. Insya Allah saya rekam dan insya Allah sampai sejauh ini tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah. Karena biasanya kalau tiba-tiba komputer saya full, ya, maka tiba-tiba rekamannya akan berhenti. Biasanya saya nggak sadar. Tapi insya Allah barusan saya lihat sensor recordingnya masih berjalan. Jadi insya Allah sampai detik ini masih aman. Ya, jadi insya Allah teman-teman nanti bisa belajar ulang entah lewat slide saya ataupun lewat video yang akan saya unggah di YouTube nanti. Insya Allah seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi dengan bahan dasar yang sama, kolesterol itu bisa diubah menjadi berbagai macam jenis hormon steroid. Contoh aldosteron. Ya, lewat jalur ini. Kemudian juga bisa diubah menjadi hormon kortisol lewat jalur ini. Ya, jadi kolesterol, pregnenolon, kemudian diubah menjadi hidroksiprogesteron, kemudian deoksikortisol menjadi kortisol. Kemudian juga kolesterol bisa diubah menjadi estriol atau estrogen. Ya, estrogen di sini. Ya. Kemudian juga bisa diubah menjadi testosteron. Ya, jadi memang banyak sekali hormon-hormon steroid itu bahan dasarnya kolesterol. Ya, jadi bisa bisa berubah-ubah. Ya. Oleh karena itu juga bahkan di literatur yang lain saya menemukan sumber bahwasanya hormon testosteron itu bisa diubah menjadi estrogen. Kan hormon testosteron itu kan dikenal sebagai hormon jantan, hormon laki-laki. Sedangkan hormon estrogen adalah hormon wanita. Laki-laki dan perempuan keduanya sama-sama memiliki hormon estrogen dan sama-sama memiliki hormon testosteron. Bedanya apa? Pada wanita kadar hormon estrogen lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Jadi pada laki-laki hormon estrogennya itu ada tapi kecil jumlahnya. Pada wanita estrogennya tinggi. Sebaliknya pada laki-laki hormon testosteronnya tinggi dan pada wanita testosteronnya rendah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya hormon itu. Nah, oleh karena itu pinter-pinterlah kita menjaga pola makan, pinter-pinterlah kita menjaga pola pergaulan, pola kehidupan, karena bisa jadi dengan pola makan yang tidak dikontrol, bisa jadi kita mengubah kadar hormonal ini, sehingga bisa jadi kita menjadi lebih bergeser, yang tadinya sangat feminim menjadi mulai agak jantan. Itu bisa terjadi, ya. Selama itu terjadi secara alami, itu nggak masalah, itu boleh. Yang nggak boleh adalah seperti yang dilakukan orang-orang Barat. Orang-orang Barat itu sengaja meminum obat yang obat itu bisa mencegah ya diproduksinya hormon-hormon tertentu sehingga membuat yang tadinya laki-laki bisa menjadi seperti perempuan. Yang perempuan menjadi seperti laki-laki dengan minum obat. Itu tidak boleh ya. Jadi itu tidak boleh karena itu memang bisa bisa dilakukan. Karena logis, teman-teman lihat gambar ini. Karena dari kolesterol saja, kolesterol itu tubuh kita punya mekanisme bisa mengubah kolesterol menjadi hormon-hormon, termasuk hormon laki-laki, testosteron, maupun hormon wanita, yaitu estrogen. Jadi, pinter-pinternya kita mengatur pola makan, pola hidup, dan sebagainya, bisa membuat kita bisa menjadi laki-laki yang normal maupun wanita yang normal. Jadi, oleh karena itu, kita sekarang teman-teman sudah kuliah, sudah tahu bahwa ternyata makanan itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Sehingga pinter-pinterlah makan, maka dengan makan yang pas, yang sesuai dengan takaran, sesuai dengan aturan, maka yang dengan makan itu bisa membuat kita menjadi laki-laki yang normal, begitu pula yang perempuan bisa menjadi perempuan yang normal, sehat dan tentunya normal. Itulah hikmah daripada perkuliahan kita pada hari ini. Dan ada banyak enzim terlibat. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada enzim hidroksilase. Enzim hidroksilase itu merupakan enzim
yang mengkatalis reaksi perubahan pregnenolon menjadi 17 alfa hidroksi pregnenolon. Kemudian ada enzim liase. Enzim ini mengkatalis reaksi perubahan 17 alfa hidroksi pregnenolon menjadi dehidroepiandrosteron. Kemudian juga nanti ada hormon namanya ada enzim 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, yang mana enzim ini mengkatalis reaksi perubahan dehidroepiandrosteron menjadi androstenedion. Ya, jadi ada banyak sekali enzim-enzim yang meregulasi perubahan kolesterol menjadi senyawa lain menjadi senyawa lain, terus sampai akhirnya berujung pada aldosteron, kortisol, estrogen, testosteron, dan lain sebagainya. Jadi inilah semua senyawa-senyawa intermediate maupun senyawa-senyawa produk akhir ini, itu semuanya dibuat dari kolesterol. Enzim yang berbeda, jalur yang berbeda akan menentukan produk apa yang dihasilkan. Dan alhamdulillah dalam kondisi normal semua ini tubuh kita nggak pernah bingung. Tubuh kita akan tahu, oh seseorang ini makan kolesterol, oh kolesterol ini akan perlu diubah menjadi aldosteron, oh kolesterol ini harus diubah menjadi kortisol, oh kolesterol ini perlu diubah menjadi estrogen. Tubuh kita bisa mengatur dengan sangat luar biasa akurat. Ya, jadi itulah betapa luar biasanya sistem regulasi pada sistem hormonal kita. Kemudian mohon maaf ada kesalahan, saya perbaiki. Sebentar, ini adalah hormon. Ya, hormon asam amino. Ya, jadi hormon yang berbahan dasar asam amino, karena dia bahan dasarnya adalah asam amino seperti tirosin dan triptofan. Ingat, asam amino, kalau asam aminonya banyak membentuk rantai namanya peptida. Kalau peptida membentuk rantai yang sangat panjang sekali, dia menjadi protein atau polipeptida. Ya. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang asam amino, hormon yang bahan dasarnya adalah asam amino, biasanya dia itu terbuat dari satu asam amino tunggal. Contohnya adalah tirosin atau triptofan. Nanti kita lihat contohnya. Contoh adalah hormon adrenalin. Tadi ada hormon yang diproduksi ketika kita ketakutan. Ketika kita tiba-tiba bertemu dengan mungkin perampok, atau bertemu dengan hewan buas, atau bertemu dengan ular, maka seketika tubuh kita akan segera merespon dengan memproduksi hormon adrenalin. Ya. Hormon adrenalin dibuat dari asam amino tirosin. Jadi asam amino tirosin akan dikonversi oleh enzim tertentu menjadi dopa, kemudian dopa akan dikonversi menjadi dopamin, dopamin dikonversi menjadi adrenalin. Ya, jadi inilah proses perubahan tirosin menghasilkan adrenalin. Nah, jadi oleh karena itu disebut hormon adrenalin ini merupakan hormon asam amino karena memang dia dibuat dari satu asam amino yaitu tirosin. Contoh lainnya adalah tiroksin atau T4 yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang ada di leher kita. Jadi hormon tiroksin ini itu hormon yang dibuat dari asam amino tirosin yang diiodinasi. Jadi hormon asam amino tirosin yang diberi iodin di dalam kelenjar tiroid kita. Ya, jadi kemudian produknya adalah produknya adalah hormon tiroksin atau T4. Nanti saya tunjukkan prosesnya yang lebih jelas karena prosesnya akan sangat gamblang di video yang akan saya berikan berikutnya. Intinya ini adalah proses-proses pembuatan atau biosintesis hormon-hormon, baik itu hormon dari golongan protein, hormon dari golongan asam amino, maupun hormon dari golongan steroid. Sekarang kita masuk pada enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme hormon. Tadi sudah saya tunjukkan enzim-enzimnya. Di sini ada enzim-enzimnya. Semua yang berwarna hijau ini merupakan enzim-enzimnya. Kemudian di sini juga, di sini ada nggak enzimnya? Di sini, ya tidak ada. Nanti akan saya tunjukkan, mungkin saya susulkan. Kalau ini yang warna hijau-hijau sudah pasti ini adalah enzim-enzimnya. Kemudian juga ada beberapa enzim yang teman-teman harus ingat karena sangat penting, yaitu enzim-enzim ini, yaitu enzim peptidase. Peptidase itu merupakan enzim yang enzim ini kerjanya adalah membantu proses pemotongan ikatan peptida. Jadi ingat teman-teman, peptida itu adalah struktur yang tersusun atas ini. Teman melihat,
ini adalah peptida yang terdiri atas asam amino 1, asam amino kedua, ketiga, asam amino 1, M, kedua A, ketiga L, W, M. Ini semuanya asam amino. Asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya akan berikatan. Ya, sehingga membentuk rantai panjang, sehingga membentuk peptida. Ya, membentuk peptida. Ya. Peptida inilah yang terbentuknya, jadi ikatan antara satu asam amino dengan satu asam amino lainnya itu melalui ikatan peptida. Ya, jadi membentuk sehingga asam amino 1 dengan asam amino kedua berikatan menggunakan ikatan peptida sehingga lama-lama membentuk peptida yang panjang. Ya. Peptida yang panjang nanti kemudian kalau ada waktunya peptida panjang ini perlu didegradasi, perlu dibongkar, perlu dihancurkan, atau perlu disederhanakan, maka nanti akan ada enzim namanya peptidase, yang mana enzim itu berfungsi untuk memotong ikatan-ikatan peptida. Sehingga peptida yang panjang ini akan terpotong menjadi ikatan-ikatan yang lebih pendek. Ya, itu namanya enzim peptidase, yang memotong ikatan-ikatan peptida. Ya, ini. Jadi memotong, menghancurkan hormon-hormon peptida, yaitu oleh enzim dari golongan peptidase. Karena enzim-enzim ini berfungsi memotong ikatan-ikatan peptida. Karena hormon ini tersusun atas peptida-peptida, maka dengan enzim ini mampu menghancurkan hormon peptida semacam ini. Kebayang ya? Ya, kebayang bagaimana kerja atau fungsi daripada hormon ini. Daripada enzim ini. Kemudian ada lagi enzim yang kedua, yaitu enzim cytokrom P450. Enzim ini berfungsi atau terlibat dalam proses biosintesis maupun proses degradasi hormon steroid. Ya, jadi hormon steroid, hormon yang bahan dasarnya adalah kolesterol, itu dibentuk dan dihancurkan. Kedua prosesnya melibatkan enzim sitokrom P450. Jadi ini enzim yang sangat penting yang membantu proses pembentukan maupun penghancuran hormon-hormon steroid. Kemudian ada juga enzim monoamin oksidase. Ya, pokoknya belakangnya itu adalah ASE. ASE itu pasti adalah enzim. Ada namanya enzim monoamin oksidase atau MAO. Maka enzim ini berperan dalam proses pendegradasian atau penghancuran hormon-hormon berbahan dasar asam amino. Contohnya tadi adrenalin. Jadi ketika adrenalin tadi sudah waktunya dihancurkan, maka enzim ini akan bekerja dan enzim ini bekerja untuk mempercepat proses penghancuran hormon berbahan dasar asam amino, yaitu adrenalin. Ya, contohnya adrenalin ataupun tadi ada tiroksin dan sebagainya. Ya, jadi inilah beberapa enzim penting yang teman-teman harus tahu kerjanya bagaimana, fungsinya apa, yang mana mereka semuanya ini berperan dalam proses metabolisme hormon. Baik itu pembentukan hormon atau biosintesis maupun penghancuran hormon ataupun degradasi. Saya izin percepat dulu ya karena waktunya sudah menjelang. Kita tinggal 30 menit tapi topiknya masih banyak sekali. Tapi insya Allah nanti kalau seandainya materi kita tidak selesai pada hari ini, maka nanti akan saya susulkan video versi komplitnya. Jadi teman-teman bisa melihat video versi komplitnya untuk mengikuti perkuliahan kita sampai selesai. Ya, karena setiap kuliah itu terbatas oleh waktu, jadi ya itulah mohon dimaklumi. Kemudian ya, kita tahu bahwa hormon itu kan bekerjanya sangat spesifik. Ketika dia dibutuhkan, dia diproduksi. Ketika dia tidak dibutuhkan, dia didegradasi. Ya, jadi sangat akurat regulasinya. Oleh karena itu, ketika sudah tidak dibutuhkan, maka hormon itu akan diinaktifkan dan selanjutnya akan didegradasi, dihancurkan oleh bantuan enzim yang biasanya enzimnya itu berada di hati ataupun di ginjal. Ya, makanya kita tahu kan hati sama ginjal itu kan penting sekali. Karena di sana itu semacam tempat penyaringan, terutama di ginjal itu berfungsi sebagai penyaringan. Kalau di hati itu berfungsi sebagai netralisir, tempat untuk menetralkan, termasuk ini tadi. Hormon-hormon yang sudah tidak dipakai itu akan dinetralisir dengan cara dihancurkan. Di mana? Di hati dan juga di ginjal. Saya mohon izin sebentar untuk minum.
Jadi hormon-hormon yang sudah tidak diperlukan, maka dia akan dihancurkan dengan cara didegradasi di liver ataupun di ginjal. Dan mekanismenya banyak. Ada 3 mekanisme misalkan. Contoh misalkan proteolisis. Proteolisis itu berarti proses penghancuran hormon, yang hormonnya itu berbahan dasar peptida. Dengan cara bagaimana menghancurkannya? Dengan cara tadi, dipecah-pecah ikatan, diputus-putus atau dipotong-potong ikatan peptidanya. Oleh siapa? Oleh enzim peptidase. Yang tadi kita bahas, enzim yang pertama, peptidase. Namanya peptidase, kerjanya mengkatalis reaksi pemotongan ikatan peptida. Akibatnya apa? Akibatnya hormon-hormon berbahan dasar peptida akan terdegradasi, akan hancur, akan berubah menjadi fragmen-fragmen kecil. Ya, itulah proses namanya proteolisis. Nama prosesnya namanya proteolisis. Kemudian mekanisme degradasi yang kedua yaitu konjugasi atau reaksi konjugasi. Konjugasi itu reaksi penambahan. Sebagai contoh, pada hormon-hormon steroid, ya, kalau dia mau dihancurkan, maka dia itu perlu ditambah gugus kimia baru, yaitu gugus kimia glukuronida. Ya, jadi ini ada hormon steroid yang sudah waktunya sudah tidak diperlukan lagi, akan dihancurkan. Maka hormon ini nanti akan ditempeli gugus kimia baru, yaitu gugus glukuronida. Ya, prosesnya namanya glukuronidasi. Ya, maka dengan ditempeli gugus baru itu menandakan bahwa hormon steroid itu sudah tidak berfungsi lagi atau sudah akan dihancurkan. Atau di sisi lain, ada juga hormon steroid sudah tidak diperlukan, perlu dihancurkan, maka gugus hormon ini ditempeli gugus sulfa. Ya, prosesnya namanya sulfasi, ya, ditambahi gugus sulfat, maka dengan ditambahi gugus sulfat ini, maka menjadi tanda bahwa hormon yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, kemudian sudah waktunya didegradasi, berarti hormon itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, jadi ini mekanisme degradasi yang prosesnya disebut sebagai reaksi konjugasi, yaitu reaksi penambahan gugus baru. Entah itu gugus glukuronida atau gugus sulfasi. Ya, jadi nama prosesnya berbeda-beda. Kemudian ada juga proses yang ketiga, yaitu proses deaminasi, yaitu penghilangan gugus amino dari hormon-hormon yang berbahan dasar asam amino. Contoh tadi adrenalin. Jadi kita tahu bahwa asam amino, nanti teman-teman ingat ya, asam amino itu kan kalau dilihat gugus kimianya, itu ada namanya gugus amino. Ada gugus amino, ada gugus karboksil. Ujung satunya gugus amino, gugus satunya gugus karboksil. Nah, kalau ujung aminonya ini dihilangkan lewat proses namanya deaminasi, maka hormon itu akan menjadi tidak berfungsi lagi. Berarti sudah waktunya untuk dihancurkan. Nah, nama prosesnya deaminase. Nama enzimnya deaminase. Prosesnya deaminasi. Ya, jadi tinggal dibolak-balik saja namanya. Kalau teman-teman paham namanya, paham nama enzimnya, paham mekanismenya, insya Allah teman-teman tidak akan kesulitan untuk mengingat proses-proses ini. Jadi kurang lebih ada 3 mekanisme degradasi hormon. Ada 3 mekanisme penghancuran hormon ketika hormon yang bersangkutan sudah dianggap tidak diperlukan lagi. Jadi inilah mekanisme-mekanisme bagaimana hormon itu dihancurkan. Jadi kalau hormon berbahan dasar peptida atau hormon protein seperti insulin, menghancurkannya bagaimana? Lewat proses proteolisis. Dipotong-potong ikatan peptidanya oleh siapa? Oleh enzim peptidase. Lewat proses apa? Lewat proses proteolisis. Kalau sekarang hormon-hormon steroid, kalau sudah tidak diperlukan, dia bagaimana dihancurkannya? Dengan cara ditempeli terlebih dahulu dengan gugus-gugus kimia baru, misalkan glukuronida. Setelah ditempeli oleh gugus baru ini, maka hormon itu menjadi tidak aktif. Karena tidak aktif, maka hormon itu akan dihancurkan. Ya. Reaksinya disebut sebagai reaksi konjugasi. Mengapa kok disebut sebagai reaksi konjugasi? Karena ada penambahan gugus baru pada struktur kimia hormon yang bersangkutan. Bisa berupa penambahan glukuronida atau juga bisa berupa penambahan sulfat. Sisi yang lain, pada hormon-hormon berbahan dasar asam amino, contohnya adrenalin tadi, ketika hormon semacam ini sudah tidak
dianggap penting, sudah waktunya dihancurkan, maka hormon semacam ini bagian gugus aminanya itu akan dihilangkan lewat proses namanya deaminasi. Ya, deaminase yaitu D itu penghilangan, amina berarti gugus amina, deaminase berarti penghilangan gugus amina, yang mana hormon-hormon yang kehilangan gugus aminanya, maka hormon itu menjadi tidak berfungsi lagi dan siap untuk diproses lebih lanjut, dihancurkan. Ya, jadi ada 3 jenis hormon, maka ada 3 jenis pula enzim atau mekanisme penghancurannya. Kemudian ini contoh yang paling lengkap, akan saya putarkan saja videonya, kemudian nanti akan saya terangkan dengan video yang terpisah. Jadi videonya akan saya susulkan karena sepertinya dalam waktu ini tidak cukup, tapi kita lihat dulu videonya sambil nanti teman-teman akan kita terangkan secukupnya. Triiodothyronine, which is Jadi video ini menerangkan tentang bagaimana kelenjar tiroid, kelenjar yang ada di teman-teman lihat di leher kita. Di leher kita di belakangnya kalau menjing, ya. Jadi kita punya jakun, ya. Baik laki-laki perempuan punya jakun. Di bawahnya jakun itu ada trakea. Depannya trakea itu ada kelenjar kecil namanya kelenjar tiroid. Dan kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid. Ya. Inilah video ini menjelaskan tentang bagaimana hormon tiroid itu dihasilkan. Hormon tiroid itu ada 2, ada yang T3, ada yang T4. Yang T3 itu adalah triiodothyronin atau T3, dia bentuk aktif. Sedangkan ada yang T4 atau tiroksin, itu adalah bentuk yang inaktif. Maka mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Triiodothyronine, which is known as T3, and its prohormone thyroxine, which is known as T4, make up the thyroid hormones. Both are tyrosine-based molecules, which are conjugated to iodide. 3 iodides for T3 and 4 for T4. T4 is inactive, while T3 is the active form. T4 is converted to the active T3 form by deiodinases. We'll talk more about deiodinases in our micro lesson on thyroid hormone function. In this lesson, we'll focus on the synthesis of T3 and T4, which occurs in the thyroid gland in a multi-step fashion. Let's begin with how the cells of the thyroid gland take up iodide from the plasma. It starts with the transport of iodide ions from the plasma into the follicular cells across the basolateral membrane via the sodium iodide cotransporter, which uses the sodium electrochemical potential to drive the transport of 1 iodide ion and 2 sodium ions. Once inside the cell, the extra sodium ions are transported back out of the cell via the sodium-potassium ATPase, while the iodide ion is transported across the apical membrane into the colloid space via the Pendrin cotransporter. Pendrin transports 1 iodide ion into the colloid space in exchange for 1 chloride. However, the precise stoichiometry remains unclear. Once inside the colloid space, the enzyme thyroperoxidase oxidizes 2 iodide ions to form 1 iodine molecule. Next, the peroxidase iodinates the tyrosyl residues of the thyroglobulin protein. Iodinating a single tyrosyl residue forms monoiodotyrosine, while iodinating 2 tyrosyl residues forms diiodotyrosine. Iodination of tyrosyl residues causes the thyroperoxidase to conjugate neighboring tyrosyl residues. This is important to note because it results in 3 different types: T4, T3, and RT3. RT3 is biologically inactive. The thyroglobulin protein involved in this process was initially synthesized in the endoplasmic reticulum of the follicular cells and secreted into the colloid space via exocytosis. Following the iodination and conjugation, the iodinated thyroglobulin binds megalin, which is an endocytic receptor located in the apical membrane of follicular cells. Binding megalin promotes the endocytosis of the iodinated thyroglobulin, after which lysosomes containing proteases fuse to the thyroglobulin-containing vesicle. The proteases then cleave the peptide bonds that flank where the T4, T3, or RT3 are located on the peptide backbone of the thyroglobulin. Once cleaved,
T4 and T3 are transported out of the cell across the basolateral membrane via the monocarboxylate transporter. Once secreted into the plasma, 70% of the T3 and T4 are bound to thyroxine-binding globulin. Slightly less than 15% of the T3 and T4 are bound to thyroxine-binding prealbumin. 15% is bound to albumin. 0.03% of the T4 is unbound or free, while 0.3% of the T3 is unbound or free. Now, thyroxine-binding globulin is synthesized and secreted from the liver. It buffers the thyroid hormone, which helps normalize the plasma concentration and prolong the half-lives of T3 and T4. T4 and T3 are taken up by cells via the monocarboxylate transporter. Inside these cells, T4 is converted to T3 by the deiodinases. Next, T3 binds the nuclear receptor, which promotes the translocation of T3 into the nucleus. We'll talk more about the role of T3 in the microlesson titled Thyroid Hormone Function. Baik, setelah ini akan saya putar kembali videonya, kemudian akan saya terangkan sedikit sebagai alternatif kalau seandainya tadi teman-teman ada yang masih belum paham. Triiodothyronine, which is known as T3, and its prohormone thyroxine. Ya, kita tahu bahwasanya hormon tiroid, yaitu hormon tiroid itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon namanya hormon tiroid. Nah, hormonnya sendiri itu ada dua sebenarnya, yaitu ada T3 dan T4. T3 itu adalah triiodothyronine, sedangkan T4 itu adalah tiroksin. Kenapa kalau diberi nama T3 dan T4? Teman-teman bisa lihat bahwasanya jumlah iodinnya. Jadi kalau triiodo itu karena dia triiodo 3. Iodinnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini adalah tadi teman-teman ingat asam aminotirosin. Asam aminotirosin, kalau asam aminotirosinnya ditambah 3 iodo berarti menjadi triiodothyronine ya. Jadi dia memiliki 3 iodo I-nya. Kemudian kalau T4 ya dia memiliki 4, segampang itu. Nah, yang T4 itu merupakan bentuk inaktif ya. Sedangkan kalau yang T3 itu adalah yang aktifnya. Kita lanjutkan. Triiodothyronine, which is known as T3, and its prohormone thyroxine, which is known as T4, make up the thyroid hormones. Both are tyrosine-based molecules, which are conjugated to iodide. 3 iodides for T3 and 4 for T4. T4 is inactive, while T3 is the active form. T4 is converted to the active T3 form by deiodinases. Ya, jadi kalau sudah berada dalam sel target, biasanya T4 itu akan segera dikonversi menjadi T3. Kenapa? Karena T3 itu yang lebih berfungsi secara biologis. Nah, untuk mengubah T4 menjadi T3, yaitu dengan bantuan enzim namanya enzim deiodinase. Yang mana enzim ini nanti akan mengkatalis reaksi pemotongan satu gugus iodin dari T4 sehingga nanti hanya tersisa menjadi 3 iodin saja. Sehingga kalau dipotong di sini, produknya nanti menjadi T3. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau yang diputus di sini, maka produknya menjadi T3. Tapi kalau yang diputus di sini, nanti produknya menjadi RT3. RT3 itu tidak aktif. Ya, jadi sama-sama inaktif berarti. Jadi kalau yang dipotong di sini, itu nanti produknya menjadi T3 semacam ini. Dan dia aktif. Kita next. We'll talk more about deiodinases in our micro lesson on thyroid hormone function. In this lesson, we'll focus on the synthesis of T3. Dan ini adalah letak daripada kelenjar tiroid yang tadi saya gambarkan, berada di leher kita, kurang lebih di bawahnya jakun. Di bawahnya jakun itu ada saluran pernafasan trakea, depan trakea itu ada kelenjar tiroid yang mana bentuknya kurang lebih seperti dasi kupu-kupu. 3 and T4, which occurs in the thyroid gland in a multi-step fashion. Ya, teman-teman ingat struktur ini ya. Teman-teman ingat struktur ini. Yang bentar lagi akan kita lihat di video berikutnya ini adalah ini. Kita fokusnya di pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kapiler. Kemudian ini adalah namanya adalah sel. Jadi nanti gambarnya akan ada sel ini dan ini koloidnya. Ya.
Koloid itu kan cairan yang tidak cair banget, kental gitu ya. Jadi ada area di sini pembuatan, nanti di sini lokasi pembentukan hormon tiroidnya. Tapi bagaimana hormon tiroid itu terbentuk pasti mulai dari proses dari aliran darah. Kita akan memasukkan iodin dari aliran darah menuju ke dalam sel. Kemudian dalam sel ini nanti iodin akan diteruskan menuju ke koloid. Kemudian di koloid ini nanti akan terjadi proses pembentukan hormon tiroid. Kita lihat di video berikutnya. Let's begin with how the Ya, teman-teman ingat ini adalah aliran darah. Kemudian ini adalah selnya. Kemudian ini adalah koloidnya. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Ya, mari kita ikuti. Dan ini adalah beberapa protein yang berfungsi sebagai kanal atau transporter. Berarti dia memasukkan molekul dari luar ke dalam keluar. Kadang-kadang ada molekul yang bisa masuk ke dalam dengan bantuan ada molekul yang keluar. Atau juga nanti tergantung bagaimana mekanismenya. The cells of the thyroid gland take up iodide from the plasma. It starts with the transport of iodide ions from the plasma into the follicular cells across the basolateral membrane via the sodium iodide cotransporter, which uses the sodium electrochemical potential to drive the transport of one iodide ion. Ya, teman-teman lihat di sini untuk bisa memasukkan satu molekul iodide dari aliran darah menuju ke sel, ya, maka perlu bantuan dua atom sodium, ya, melalui protein namanya sodium iodide cotransporter. Jadi tidak bisa langsung masuk, harus bantu memasukkan Na+, ya. Jadi Na+ masuk, iodide masuk. Dan nanti kan kalau seperti ini kan nanti berarti jumlah Na+-nya dalam sel akan semakin banyak. Maka Na+ akan dikeluarkan. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan K+ nanti. Mari kita lihat. Ya, jadi itulah bagaimana sel itu menjaga supaya lingkungan dalam selnya itu tetap stabil, sehingga kalau ada yang masuk, harus ada yang keluar. And 2 sodium ions. Once inside the cell, the extra sodium ions are transported back. Ya, jadi untuk memasukkan satu iodide, kita perlu memasukkan Na+2. Dan nanti Na+2 akan dikeluarkan lagi, ya, dengan bantuan K+ yang masuk. Dan itulah bagaimana sel itu menjaga keseimbangan cairan elektrolit yang ada di dalam sel. Luar biasa canggih, ya. Dan fokus kita adalah iodide ini. Karena iodide inilah yang diperlukan untuk membentuk hormon tiroid. Out of the cell via the sodium-potassium ATPase, while the iodide ion is transported across the apical membrane. Ya, jadi iodide tadi yang barusan diambil dari darah dimasukkan lewat NIS ini tadi, ya, sodium iodide cotransporter. Kemudian setelah itu akan dia dimasukkan, kemudian akan diarahkan menuju ke protein kanal yang berada di sisi sebelahnya. Kalau sisi ini namanya sisi basolateral, yaitu sisi yang dekat dengan aliran darah. Sedangkan ini adalah sisi yang jauh dari aliran darah, atau disebut sebagai apical membran, atau sisi yang lebih dekat dengan sisi koloid. Ya, ini koloidnya. Kemudian iodide tadi akan dikeluarkan dari sel lewat namanya pendrin, ya, ini pendrin namanya, kanal pendrin, tentunya dengan bantuan chloride. Ya. Into the colloid space via the pendrin cotransporter. Pendrin transports one iodide ion into the colloid space in exchange for one chloride. However, the precise ada yang masuk, ada yang keluar. Meskipun di sini kalau versi video ini itu masih belum, sampai hari ini belum ada informasi yang jelas apakah 1:1. Jadi kalau ada iodide 1, apakah sebagai gantinya adalah chloride 1, itu belum jelas. Tapi pasti kalau kita keluarkan satu iodide 1 ini, maka gantinya pasti adalah chloride. Tapi apakah 1:1 itu belum jelas. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan 1:1-nya. Sebatas teman-teman tahu bahwa untuk mengeluarkan iodide dari sel menuju ke ruang koloid ini perlu ada pertukaran dengan chloride ini, Cl- ini. Next. stoichiometry remains unclear. Once inside the colloid space, the enzyme thyroperoxidase oxidizes 2 iodide ions to form one iodine molecule. Ya, setelah tiba di ruang koloid, maka akan ada enzim lain yang tadi barusan disebutkan. Enzim itu nanti akan mengkatalis reaksi oksidasi. 2 molekul iodide akan dioksidasi sehingga membentuk iodin. Nah, ini. Jadi makanya pasti warna biru. Tadi kan hijau-hijau itu iodide, yang simbolnya adalah I-1.
maka ketika ada dua molekul iodate, kemudian ketemu enzim di katalis reaksi oksidasinya, maka dia akan terbentuk satu molekul iodin yang biru ini. Next, the peroxidase iodinase. Selanjutnya, enzim yang sama akan mengkatalis reaksi pengikatan protein tiroglobulin, yakni protein tiroglobulin, protein dengan banyak asam amino tirosin, maka akan terjadilah ikatan antara iodin dengan tirosin pada protein tiroglobulin ini. Ya. The tyrosyl residues of. Ya, sehingga terbentuklah struktur yang semacam ini, yaitu tiroglobulin dengan masing-masing asam amino tirosinnya sudah berikatan dengan iodin. Ada beberapa tirosin yang mengikat dua iodin, namanya diiodin nanti, di itu dua, sedangkan kalau yang satu itu namanya monoiodin. Kita next. Of the thyroglobulin protein. Iodinating a single tyrosyl residue forms monoiodotyrosin. Ya, kalau ada tirosin, asam amino tirosin yang mengikat satu iodin, maka membentuk monoiodotirosin atau MIT. Kalau yang dua, diiodotirosin atau DIT. Tyrosine, while iodinating two tyrosyl residues forms diiodotyrosin. Ya, jadi logikanya teman-teman paham ya, kenapa kok disebut monoiodotirosin dan mana yang disebut sebagai diiodotirosin. Jadi ini proses pembentukan hormon tiroid di dalam sel di dalam kelenjar tiroid. Iodination of tyrosyl residues causes the thyroperoxidase to conjugate neighboring tyrosyl residues. Ya, selanjutnya ada reaksi pemotongan. Ya, pemotongan hingga pada akhirnya nanti pemotongan dan kemudian dilanjutkan dengan, jadi tadi kan ini kan menyambung di sini. Ini menyambung di sini. Ya, ini menyambung di sini, ini menyambung di sini. Nah, dipotong kemudian digabung. Terbentuklah struktur yang semacam ini. Ya, inilah struktur T3 dan T4. Kalau ini kan cikal bakalnya T4. Nanti kalau ini dipotong, maka ini menjadi T4. Kalau ini nanti dipotong, ini menjadi T3. Kalau ini dipotong, ini menjadi T4. Kalau ini dipotong, ini nanti menjadi RT3. Lihat, ini RT3. Coba kita lihat ya. This is important to note because it results in three different types: T4, T3, and RT3. Ya, sih, RT3. Ini T4 itu tidak aktif, inaktif. T3 itu aktif, RT3 itu juga tidak aktif. Ya, jadi yang aktif hanya ini saja. Lihat bedanya. Ya. Jadi kalau yang dihilangkan iodinnya di sini, dia menjadi T3, menjadi aktif. Jadi kalau ini dihilangkan, dia menjadi aktif. Tapi kalau yang dihilangkan adalah yang di sini, ya, itu menjadi tidak aktif karena menjadi RT3. RT3 is biologically inactive. The thyroglobulin protein involved in this process was initially synthesized in the endoplasmic reticulum of the follicular cells. Ya, tadi kan ada thyroglobulin, protein tadi loh. Protein yang semacam ini tadi kan thyroglobulin, itu dia dibuatnya di mana? Protein itu dibuatnya di retikulum endoplasma. Jadi setelah ditranslasi di ribosom, diproses di retikulum endoplasma, kemudian dibungkus di vesikel ini, kemudian dikirim sampai ke koloid. Ya, jadi itu asal muasalnya tiroglobulin tadi, protein yang dipasangi oleh iodin. And secreted into the colloid space via exocytosis. Following the iodination and conjugation, the iodinated. Ya, jadi tadi protein ini sebelum dipasangkan dengan iodin, dia dibuat di sini retikulum endoplasma, kemudian dibungkus oleh vesikel, dibungkus. Kemudian bungkus itu akan membuat dia dikirim ke sini. Di sini nanti akan dilepaskan. Di sini nanti akan dipasang oleh iodin semacam ini. Kemudian setelah dipasangkan oleh iodin seperti ini, dia akan dibungkus lagi. Tentunya dengan cara apa? Dengan mengikat megalin terlebih dahulu. Megalin itu juga protein. Ini protein megalin. Jadi tiroglobulin yang sudah diiodinisasi akan mengikat megalin. Kemudian akan mengikat megalin. Kemudian akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dia akan dibungkus lagi oleh vesikel. Thyroglobulin binds megalin, which is an endocytic receptor located in the apical membrane of follicular cells. Binding megalin promotes the endocytosis of the iodinated thyroglobulin. Ya, sehingga akan terjadi endositosis lagi. Ya, jadi endositosis akan membuat hormon ini siap untuk dikirim. Tapi sebelum itu akan terjadi proses yang terjadi dalam vesikel ini. After which, lysosomes containing proteases
fuse to the thyroglobulin containing vesicle. The proteases. Ya, ini ada enzim protease, yang mana enzim ini akan memotong ikatan peptida. Sehingga akan membuat ini 1, 2, 3, 4 ini yang masih terikat pada tiroglobulin akan terpisah. Ya. Then cleave the peptide bonds that flank where the T4, T3, or RT3 are located on the peptide backbone of the thyroglobulin. Once cleaved, T4 and T3 are transported out of the cell across the basolateral membrane via. Ya, dan pada akhirnya setelah prosesnya tadi berlangsung selesai dan sekarang sudah siap untuk dikirim kembali lewat pembuluh darah. Ingat, hormon itu dibuat di dalam kelenjar. Ini kan hormon tiroid, berarti ini adalah kelenjar tiroid. Ini sel-selnya, ini ruang koloidnya. Semuanya ini berada dalam kelenjar tiroid. Kemudian sekarang sudah jadi produknya, hormon T3 dan T4-nya dikirimkan kembali ke pembuluh darah. Lewat apa? Namanya lewat protein MCT atau monocarboxylate transporter. Jadi inilah proses pembentukan hormon tiroid. Dari tadi awal ada sinyal, oh misalkan cuaca dingin. Maka ketika suhu dingin, tubuh akan merespon dengan cara membentuk hormon tiroid. Jadi pertama-tama memasukkan iodet dari pembuluh darah, dimasukkan lewat tadi apa? Sodium iodet cotransporter, kemudian lewat sini pendrin, di sini nanti terjadi proses banyak tadi, kemudian akan dibungkus kembali keluar. Itu masih proses pembentukan. Maka nanti akan saya susulkan, saya buatkan video degradasi dan seterusnya, karena sekarang waktunya sudah pukul 14.38 sehingga waktunya tidak cukup. Maka hari ini saya tutup sampai di sini terlebih dahulu kuliah kita, dan saya insya Allah akan saya buatkan video yang lebih lengkap. Jadi akan ada 2 video. Video pertama adalah video perkuliahan kita berakhir sampai menit ini, dan video yang kedua nanti video yang akan membahas detail tentang semua video yang sudah saya siapkan. Ya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan teman-teman cantumkan di YouTube di kolom komentarnya. Nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar itu. Ya, jadi tolong kalau ada pertanyaan apapun langsung disampaikan di kolom YouTube, kolom komentar di YouTube tersebut ya. Sekali lagi mohon maaf atas waktu yang sangat mepet. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ada belibet-belibetnya, ada kekurangan-kekurangan apapun itu. Semoga teman-teman bisa tetap memahami apa yang berusaha saya sampaikan. Baik itu nanti dari slide yang saya berikan, ataupun dari video yang sudah saya siapkan, ataupun juga video penjelasan yang juga nanti akan saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.